Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku yang dirahmati oleh Allah, kali ini kita akan belajar bersama dengan guru yang ganteng dan baik hati, Ahmad Maftuhin, SPD, di SMP Negeri 1 Merakurak. Awas jangan tertawa, kalau senyum saja boleh monggo. Kali ini kita akan belajar bersama bab 4, mengagungkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan tunduk pada perintahnya. Dan topik kita adalah sujud syukur, sujud sahwi, dan sujud tilawah, selama 3 jam pelajaran. Tujuan pembelajaran hari ini adalah 1. Peserta didik mampu menjelaskan perintah agama untuk sujud syukur, sahwi, dan tilawah. 2. Peserta didik mampu menjelaskan tata cara sujud syukur, sahwi, dan tilawah sebagai sikap patuh terhadap aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam lisanul Arab, sahwi menurut bahasa artinya lalai atau lupa. Sementara menurut istilah, sujud sahwi adalah sujud yang dilakukan karena lupa atau ragu pada bilangan rakaat salat atau lupa tidak melaksanakan sunnah apad salat. Hukum melaksanakan sujud sahwi adalah sunnah. Sujud sahwi dilakukan untuk menyempurnakan kekurangan dan kelebihan bilangan rakaat salat yang disebabkan karena lupa atau ragu. Sujud sahwi dilakukan setelah selesai membaca tasyahud akhir sebelum salam. Membaca bacaan sujud sahwi, yaitu Subhanaman la yanamu wala yashu. Sujud sahwi dilakukan sebanyak 2 kali, dipisahkan dengan duduk antara 2 sujud. Bacaan sujud sahwi yang kedua sama dengan bacaan sujud sahwi yang pertama. Setelah selesai sujud sahwi yang kedua dilanjutkan dengan salam. Hikmah melaksanakan sujud sahwi diantaranya adalah 1. Menjadi pribadi yang rendah hati, sportif, mau mengakui kesalahan diri, dan bersegera memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas kekhilafan-Nya baik yang disengaja ataupun tidak disengaja. 2. Menyadari bahwa manusia tempatnya salah dan lupa. Oleh karena itu manusia tidak berhak untuk angkuh atau sombong dan harus selalu beristighfar, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya anak-anakku, kita akan membahas sujud tilawah. Sujud tilawah artinya sujud yang dilakukan ketika membaca atau mendengar ayat sajdah. Ayat sajdah adalah ayat yang menganjurkan untuk sujud bagi orang yang membaca atau mendengar ayat-ayat Al-Quran, baik di luar salat maupun di dalam salat. Hukum melaksanakan sujud tilawah adalah sunnah sesuai dengan anjuran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Selanjutnya untuk ayat sajdah di dalam Al-Quran ada 14 seperti yang sudah saya tampilkan ini. Baca sendiri ya anak-anakku, saya capek kalau membacakan semua. Selanjutnya cara melaksanakan sujud tilawah di luar sholat adalah 1. Menghadap kiblat. 2. Berniat untuk sujud tilawah setelah menjumpai ayat sajdah. 3. Melakukan takbiratul ihram dan memasukkan niat di dalam hati untuk sujud tilawah. 4. Sujud 1 kali, disunahkan membaca doa sujud tilawah, yaitu, Sajadah wajiyya lillazi kholakohu wa soyarohu wa syako samahu wa basorohu bihailihi wa kuwatih, fatabarokallahu ahsanul kholikin. Kemudian bangun dari sujud dengan membaca takbir, kemudian duduk tasyahud akhir, lalu ditutup dengan salam. Jika dilakukan di dalam salat, orang yang sedang salat dapat langsung melakukan sujud tilawah setelah membaca ayat sajdah. Setelah sujud langsung takbir dan kembali berdiri untuk melanjutkan salat. Dalam salat berjamaah, jika imam melakukan sujud tilawah setelah membaca ayat sajdah, maka makmum harus mengikutinya. Akan tetapi, jika imam tidak melakukan sujud tilawah padahal ia membaca ayat sajdah, makmum tidak boleh melakukan sujud tilawah sendiri. Hikmah sujud tilawah adalah 1. Mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan sujud tilawah, kita sebagai makhluk ciptaannya akan menjadi merasa dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. 2. Dijauhkan dari godaan setan. 3. Meningkatkan derajat ketakwaan seseorang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apabila seseorang telah memiliki ketakwaan, orang tersebut akan selalu yakin terhadap pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya anak-anakku yang cantik dan ganteng, sujud yang ketiga adalah sujud syukur. Sujud syukur adalah sujud yang dilakukan sebagai wujud terima kasih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Sujud syukur dianjurkan ketika seorang hamba mendapat nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau terhindar dari bahaya. Cara sujud syukur adalah sebagai berikut. 1. Diawali dengan niat sujud syukur. 2. Melakukan takbiratul ihram dengan memasukkan niat dalam hati melakukan sujud syukur. 3. Melakukan sujud syukur 1 kali sambil membaca doa, Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah walahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim, lalu bangun dari sujud dengan membaca takbir, kemudian duduk tasyahud akhir, lalu ditutup dengan salam. Adapun hikmah sujud syukur adalah 1. Sebagai ungkapan terima kasih kepada Allah. Dalam kehidupan sehari-hari, Allah senantiasa memberikan nikmat, anugerah, dan karunia kepada manusia. 2. Tidak sombong atas hasil yang telah diraih pada saat hidup di dunia. Segala sesuatu yang telah tercapai adalah wujud pertolongan dari Allah. Karena hanya Allah lah satu-satunya zat penolong bagi hambanya. Terima kasih atas perhatiannya, semoga sedikit penjelasan singkat ini bermanfaat dan barokah, amin.